Iya, selamat sore ya, menjelang malam untuk kita semua. Ah, Hari ini kita membahas mengenai industri konstruksi. Ini sebagai pertemuan yang kedua. Nanti di terakhirnya boleh bertanya ya untuk menambah pemahaman kita. Ah, Setelah kita mempelajari bab ini, kita itu harus mengetahui yang namanya karakteristik industri konstruksi. Seperti apa? Yang selanjutnya kita harus tahu pelaku di dalam industri konstruksi siapa saja. Yang ketiga itu kita harus tahu permasalahan di dalam industri konstruksi secara umumnya. Selanjutnya kita harus mengetahui apa-apa saja yang termasuk sumber daya konstruksi. Jadi keempat sub topik ini harus kita pahami bersama. Kita masuk ke industri konstruksi. Bagaimana perannya? Ya, ahli di industri konstruksi yang bernama Bond, ya, dia mendefinisikan ya bahwa industri konstruksi secara luas terdiri dari pelaksanaan-pelaksanaan aktivitas ataupun kegiatan yang ada di lapangan, ya, serta siapa saja pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, pihak-pihak yang terlibat di dalam uh, proyek ataupun industri konstruksi tersebut, ya, bisa kita sebut misalnya kontraktor, ya, inilah sebagai eksekutor, ya, pelaksana. Kemudian konsultan. Konsultan ini ada konsultan perencana, konsultan pengawas, konsultan manajemen konstruksi. Kemudian penyedia bahannya, suppliernya, ya, bahan apa yang diperlukan nanti itu disiapkan oleh supplier. Kemudian penyedia peralatan juga, alat-alat apa yang dipakai di lapangan itu, ya, itu akan disiapkan oleh supplier. Penyediaan angkutan sebagai pengangkut, ya, alat pengangkut, ya, material-material yang diperlukan ke dalam lapangan nanti. Kemudian tenaga kerja ini yang dari namanya asosiasi profesi, ya. Asosiasi profesi itu menghimpun, ya, tenaga kerja, baik itu tenaga kerja ahli, ya, maupun tenaga kerja yang terampil. Nah, di situ, ya. Jadi masing-masing, ya, ataupun setiap tenaga kerja itu wajib hukumnya memiliki kompetensi. Nah, di Undang-Undang 11 2014 tentang keinsinyuran, ya, profesi insinyur, juga dijelaskan di situ bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di industri konstruksi harus mempunyai yang namanya surat tanda registrasi keinsinyuran, ya. Kemudian perbankan, ya, perbankan itu perlu untuk pendanaan, ya, karena di dalam pekerjaan konstruksi, ya, dana itu bisa dari perorangan, ya, bisa dari pemerintah, bisa juga dari gabungan keduanya, ya, bisa gabungan keduanya. Nah, kemudian kalau proyeknya dimiliki oleh pemerintah yang sumber pendanaannya dari pemerintah, baik itu APBD maupun APBN, maka legislasi, ya, DPR, DPRD termasuk juga menjadi stakeholder di dalam industri konstruksi tersebut, ya. Kalau proyeknya itu dimiliki oleh pemerintah. Kemudian Bond selanjutnya di tahun 2003 dia menetapkan bahwa
konstruksi sebagai suatu proses transformasi. Ya, input berupa bahan. Jadi input di dalam industri konstruksi tersebut itu bahan, ya, materialnya, kemudian manusianya, ya, kemudian uangnya, ya, peralatannya, itu input-input semua, ya, masukan-masukan, dan itulah yang nanti diproses menjadi sebuah produk, ya. Produknya bermacam-macam. Misalnya ada sekolah, ada gedung, ada jalan dan lain-lain. Itu produknya. Jadi input diproses, yang memprosesnya siapa? Ya, ya itu tadi pihak yang terlibat tadi, ya, perencananya, merencanakan, kontraktornya, mengerjakan. Nah, itu prosesnya. Sehingga nanti pada akhirnya akan menghasilkan sebuah produk, katakanlah rumah, jalan, dan lain sebagainya. Itu menurut Bond di 2003. Dan itu benar, ya, benar sekali. Kemudian industri konstruksi dapat dikelompokkan, dikategorikan sebagai salah satu industri yang berperan penting pada proses pembangunan ekonomi suatu negara. Apa yang dimaksud penting itu? Bahwa suatu negara dikatakan maju apabila industri konstruksinya itu maju. Kenapa demikian? Nah, itu karena industri konstruksi melibatkan banyak orang, ya, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pekerja, melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak uang, ya. Nah, sehingga kalau industri konstruksi maju, tenaga bangkitan tenaga kerja itu sangat banyak, ya. Di situ butuh nanti tukang pasir, tukang baja, tukang jualan. Nah, seperti kita lihat di proyek konstruksi. Apabila misalnya suatu bangun jalan, itu warung-warung, ya, akan masuk di situ, ya. Nah, pembangunan jalan juga begitu, ya. Sehingga roda perekonomian itu semakin meningkat, ya. Jadi multi efeknya itu dengan adanya industri konstruksi ini sangat-sangat tinggi. Selanjutnya, industri konstruksi juga memberikan kontribusi pada program pembukaan lapangan kerja. Benar itu. Jadi kalau kita katakanlah kita membangun suatu gedung, wah, banyak itu yang datang, ya, banyak yang datang, banyak yang sebagai katakanlah tenaga kasarnya ada, tenaga kerja terampilnya ada, tenaga kerja ahlinya ada, semua di situ, ya. Nah, kemudian menurut data, ya, nanti boleh dicari, di cross check kembali ulang, ya, bukan sebagai tugas ini, ya, tapi ya sebagai menambah wawasan kita. Ada baiknya Anda sekalian mencari bagaimana berapa besar kontribusi industri konstruksi terhadap produk domestik bruto, ya, baik itu negara-negara yang lain ataupun negara kita sendiri. Nah, seperti untuk negara maju dikatakan di situ menurut referensi lebih kurang 7-10%, ya, pendapatan domestik bruto sektor konstruksi di Indonesia pada tahun 2009, 2010, 2011 itu tercatat 7,2%, 7,3%, dan 7,0%, ya. Itu diperoleh dari data Kadin, ya, Kamar Dagang Indonesia, Kamar Dagang Industri Indonesia, ya. Nah, beberapa pelaku yang tadi sudah Bapak jelaskan di industri konstruksi tersebut. Nah, ini dia, ya, secara lengkapnya, ya, yang Bapak sebutkan tadi itu. Nah, kalau misalnya proyeknya itu didanai oleh APBN atau APBN katakan di bawah Kementerian Pekerjaan Umum, maka stakeholder-nya, pemiliknya adalah Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian juga kontraktornya siapa, ya, banyak itu kontraktor. Siapa konsultannya, banyak konsultan. Kemudian suppliernya, banyak vendor-vendornya. Kemudian konsumen pengguna dari jasa konstruksi siapa, ya. Kemudian YLKI, ya. Kemudian yang kemarin itu lembaga pengembangan jasa konstruksi, ya, LPJK itu. Nah, itu mengacu pada Undang-Undang 2 tahun 2017, ya, dan dilanjutkan PP-nya, ya, peraturan pemerintah
nomor 2 tahun 2020. Kemudian setiap pelaku proyek mempunyai keterkaitan yang saling mendukung. Ya, itu setiap pelaku proyek mempunyai keterkaitan yang saling mendukung, tidak boleh bekerja sendiri. Adapun diagram keterkaitannya bisa kita lihat di dalam gambar 21 ya di bawah. Ya. Nah, nanti ada gambarnya bagaimana keterkaitannya. Kemudian sumber daya proyek konstruksi. Nah, ini manusia. Nah, bagi siapa nanti di antara Anda yang membuat skripsi yang topiknya mengenai sumber daya proyek konstruksi, hal-hal seperti ini yang ditampilkan ya. Nah, ini topik-topik juga yang cukup menarik ya. Sumber daya konstruksi adalah pelaku pekerjaan di bidang konstruksi yang terdiri atas perencana, pelaksana, dan pengawas. Pekerja mencakup yang terampil, semi terampil, dan terampil. Ya, ini ada datanya. Ya, nah, terampil itu pun nanti dibeda-bedakan ya. Ada golongan 1, golongan 2 gitu. Ya, nah, coba dilihat nanti aturan-aturan yang terkait. Ya, ini. Kemudian dilihat dari tingkat pendidikannya juga sumber daya manusia itu ada yang kita lihat dari SD, SLTP, kemudian SMU, SMK, ada teknisi ahli D3, S1, ya. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian dalam merencanakan jumlah tenaga kerja, proyek yang realistis perlu memperhatikan, ya. Jadi kalau kita merencanakan, membuat planning terhadap penempatan tenaga kerja, perhatikanlah faktor yang ini, yaitu produktivitas, keterbatasan sumber daya, jumlah tenaga kerja, kemudian perataan jumlah tenaga kerja. Yang ini boleh diaplikasikan di dalam Microsoft Project ya, siapa nanti yang tugas akhirnya terkait dengan penggunaan Microsoft Project ini bisa dimasukkan. Kemudian bentuk hubungan kerja, ya dari bentuk hubungan kerja itu ya ada tenaga kerja langsung, ya direct hire, ya yaitu tenaga kerja yang direkrut dan mendandatangani ikatan kerja perseorangan dengan perusahaan kontraktor. Tenaga kerja mendapat pelatihan, jadi punya hak sampai dianggap cukup memiliki pengetahuan dan kecakapan, ya supaya dia siap untuk bekerja. Kemudian tenaga kerja borongan, yaitu tenaga kerja yang bekerja berdasarkan ikatan kerja antara perusahaan penyedia tenaga kerja dengan kontraktor untuk jangka waktu tertentu. Katakanlah misalnya dia memborong atap, ya. Jadi selesai pekerjaan atap itu, ya selesai dia. Makanya di dalam suatu pekerjaan konstruksi, borongan-borongan itu banyak. Ada yang memborong dindingnya aja, ya, ada memborong plafonnya aja. Nah, seperti itu. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan memperhatikan usaha untuk menyeimbangkan antara jumlah tenaga kerja dan pekerjaan yang tersedia. Artinya apa? Kita harus mengatur jumlah tenaga kerja. Jangan jumlah tenaga kerja itu tidak sebanding dengan tempatnya ya. Tempatnya. Maka kenapa kurva scheduling itu ya kurvanya itu berbentuk S ya karena di awal itu masih landai dia, masih ada keterbatasan penggunaan lahan, masih ada keterbatasan aktivitas yang dikerjakan sehingga orang-orangnya juga kecil sehingga pada awalnya progresnya juga kecil. Tapi lama kelamaan dia ya katakanlah 3 minggu berikutnya dia udah mulai naik dia ya mulai naik. Kenapa? Karena jumlah kegiatan yang dikerjakan itu sudah banyak, bisa dikerjakan secara paralel kayak gitu, secara bersamaan, sehingga pada akhirnya ya katakanlah 2 minggu terakhir itu progres sudah mulai melandai. Itu teori kurva S itu, ya. Kemudian yang sumber daya selain manusia tadi ada bahan. Ya, ini banyak juga yang menulis skripsi tentang ini. Ya, Stuttgart, ya, seorang peneliti menyatakan bahwa biaya bahan itu menyerap 50 sampai 70% dari biaya proyek.
Ini benar ya, karena penelitian Bapak juga menyatakan seperti itu. Coba dicari nanti tulisan Bapak mengenai ini. Ada itu ya, mengenai berapa persen sebenarnya biaya dari alatnya, biaya dari manusianya, biaya dari materialnya. Itu ada tulisan Bapak ya. Coba dicek nanti di Google, diketikkan aja ya. Jadi namanya judulnya itu adalah proporsi sumber daya ya. Di dalam pekerjaan konstruksi ada tulisan Bapak di situ. Kemudian bahan rekayasa ya, menurut Stuttgart ada 3 kategori bahan. Yang pertama bahan rekayasa, di mana produk khusus yang dibuat berdasarkan perhitungan teknis dan perencanaan. Bahan ini secara khusus dirinci dalam gambar dan digunakan sepanjang masa pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian bahan curah, produk yang dibuat berdasarkan standar industri tertentu. Bahan jenis ini sering sulit diperkirakan karena jenisnya beraneka macam. Contohnya kabel, pipa, ya itu termasuk termasuk bahan curah ya, dan lain-lain. Kemudian bahan fabrikasi, produk yang dirakit di luar lapangan, tidak pada tempat bahan digunakan. Produk tersebut akan digunakan di dalam lokasi proyek, misalnya kusen. Kusen itu fabrikasi, dibuat di luar itu. Rangka baja, kemudian pra cetak ya, dan lain-lain. Nah, bahan konstruksi dalam sebuah proyek dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bahan yang menjadi bagian yang tetap, bisa dilihat ya di dalam struktur. Permanen dia. Nah, misalnya kalau kita buat rumah, bahan tetapnya itu udah jelas. Kita lihat dinding. Di dalam dinding itu ada apa? Bata contohnya, ada pasir. Nah, itu dikategorikan sebagai bahan yang material yang tetap. Kemudian ada juga bahan yang tidak tetap, sebagai alat bantu dia. Sebagai alat bantu itu dikatakan juga non permanen. Ya, itu misalnya apa sebagai alat bantu? Kita lihat ya, tangga, scaffolding, kemudian pom-pom, pembentuknya itu ya, pom-pomnya itu ya. Nah, itu dimasukkan bukan sebagai material permanen, kita nggak bisa lihat, tapi dia sebagai alat bantu. Kemudian dalam pemilihan bahan dan alat apa yang akan digunakan untuk suatu bangunan, maka yang perlu diperhatikan jenis gedungnya, peruntukannya, apakah sekolah, apartemen, dan lain sebagainya, kegunaannya. Kebutuhan pemilik, ya, kemudian peraturan yang terkait, izin bangunannya seperti apa, peraturan di daerah tersebut seperti apa, ya. Kemudian kendala lokasi, ya, kemana lokasinya, dekat dengan pasar, dekat rumah ibadah, dekat dengan keramaian, nah itu harus diperhatikan. Rumah sakit, nah, kemudian dana yang tersedia, kemudian kebijakan jangka panjang untuk setelah pekerjaan konstruksi selesai, bagaimana pemeliharaannya dan perbaikannya. Selanjutnya sumber daya peralatan, ya. Pada proyek konstruksi kebutuhan peralatan itu sekitar 7-15% ya dari biaya proyek. Nah, ini menjadi penelitian yang cukup menarik bagi Anda semua ya. Coba dicari itu beberapa proyek, benar nggak statement ini bahwa biaya peralatan itu kisarannya 7-15%. Tulisan Bapak sudah ada itu ya, tadi yang di judulnya proporsi itu. Proporsi manusianya, proporsi alatnya ada, materialnya sudah ada di tulisan. Kemudian jumlah dan jenis alat berat yang digunakan itu akan bergantung kepada ya fungsi yang harus dilaksanakan, kapasitasnya, produktivitasnya, cara operasinya, ya jenis proyeknya, jenis pekerjaan proyeknya, lokasinya, ya daya dukung tanahnya, kondisi lapangannya. Nah, ini seperti apa? Nanti barangkali bisa ditanyakan. Kemudian alat-alat apa yang biasa digunakan di dalam pekerjaan konstruksi yang umum ya? Nah, ini truk mengangkut
flatbed truck mengangkut bahan dan peralatan, doser mendorong bahan tanah, ya. Kemudian grader menggali, mengangkut bahan tanah. Untuk jenis peralatan, berbagai peralatan yang digunakan di dalam pekerjaan konstruksi, kalau mau baca, lihat di buku Bapak yang sudah terbit, yaitu mengenai peralatan konstruksi. Ini lengkap nih semua. Alat-alat apa aja ada. Ya, kalau ada yang mau memiliki, silahkan hubungi saya. Nanti akan dikasih. Ya, ada yang sudah terbit di publikasi dengan nomor ISBN-nya. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan, bagaimana diagram keterkaitan antara pelaku di dalam pekerjaan konstruksi proyek tersebut ini, ya. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Pemilik itu minta bantuan perencana, kemudian pelaksana, ya. Kemudian pelaksana itu didapat dari penyedia. Nah, seperti ini hubungannya. Ini menurut literatur. Kreditor yang meminjamkan pendanaan, nah, karena sumber dana itu bisa berasal dari pribadi, individu, ya. Nah, kita dikasih kredit daripada bank misalnya, boleh. Kemudian lisensinya, izin-izinnya, ya, penggunanya, ya, perencananya, pengawasnya, penyedianya. Nah, inilah gambar dari diagram keterkaitan pelaku di dalam industri konstruksi yang seperti Bapak sampaikan sebelumnya. Kemudian ini pemilik proyek, ya. Pemilik proyek itu apa? Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya. Ini bisa dilihat, ya. Berwenang penuh menentukan dan mengangkat konsultan manajemen konstruksi, perencana dan kontraktor utama, karena dia yang bayar, ya, membayar MK, membayar perencana dan kontraktor. Jadi berwenang dia memberi keputusan akhir yang mengikat mengenai penyelesaian konstruksi. Berapa lama dia? Ya, seperti apa yang diharapkan. Nah, itu dari pemilik. Nah, ini ada beberapa wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari pemilik proyek. Ini pegang, ya. Ini pegang. Kalau Anda nanti bekerja, ya ini aja. Bahwa pemilik proyek itu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab seperti yang Bapak tulis di layar, di screen. Kemudian konsultan MK, ini tugasnya. Ya, jadi Anda yang mengikuti mata kuliah MK ini lihat tugas MK itu. Konsultan MK adalah suatu perusahaan atau perorangan yang bersifat multidisiplin, bekerja untuk dan atas nama pemilik proyek. Atas nama pemilik proyek. Menjalankan proses perencanaan sampai pelaksanaan pekerjaan, mampu bekerjasama dengan perencana dari suatu proyek. Fungsinya, membantu pengelola proyek dalam mengembangkan sasaran yang akan dicapai. Dari aspek biaya, waktu, dan mutu. Sekarang ditambahi lagi dengan kecelakaan kerja, ya. Ada 4 sekarang yang baru. Kemudian mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan pelaksanaan kontraktor dalam aspek mutu biaya. Mempersiapkan, mengawasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan proyek. Itu tugas MK. Nah, ini ada beberapa, ya, tugas daripada MK. Yang terakhirnya itu memeriksa hasil pekerjaan kontraktor. Nah, itu tugas dari MK. Kemudian konsultan perencana ini bisa perorangan, bisa badan usaha. Kemudian rencana struktur dan hitungan gambar rencana biaya, serta peraturan dan syarat-syarat seperti keinginan pemilik meliputi perencanaan. Ini yang menjadi tugas daripada konsultan perencana, ya. Jadi dia harus menyesuaikan ini, ya. Nah, fungsinya ini, ya. Fungsinya kita lihat, membuat rencana, merencanakan setiap perubahan rencana, memberikan penjelasan tentang waktu rapat, susunan dokumen pelaksanaan, dan melakukan pengawasan. Nah, konsultan perencana ini ada sebelum lelang, ya, sebelum lelang. Jadi konsultan perencana ini akan keluar nanti spesifikasinya, akan keluar RAB-nya, akan keluar waktunya, dan lain-lain. Nah, itulah dibuat nanti di dalam tender, kebutuhan tenaga kerjanya, seperti itu. Kemudian ini kontraktor. Jadi tugas dan wewenangnya bisa dilihat, ya, seperti ini. 1, dia menerima uang, ya, karena sudah melaksanakan pekerjaan, ya, seperti itu. Melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan, membuat dokumen pekerjaan yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada pemilik. Dan selanjutnya ada
tugas wewenang dan tanggung jawab kontraktor. Kemudian bagaimana karakteristik proyek konstruksi? Ciri khas proyek konstruksi selalu berkembang berdasarkan teknologi setiap waktu. Seperti kita lihat, teknologi bahan sangat maju sekarang ini. Ya. Kemudian industri konstruksi bersifat sangat pecah, dan kadang-kadang terpisah. Namun pada waktu mendesak, industri konstruksi dapat memobilisasi sumber daya yang dimilikinya. Jadi terpecah-pecah dia, terpisah-pisah. Ada yang fondasinya aja, ada yang strukturnya aja, ada yang atapnya aja, itu maksudnya terpecah-pecah. Ya, tapi bisa digabungkan, dikerjakan sekaligus. Kemudian karakteristik penting proyek konstruksi. Dia punya tujuan, punya jadwal, kemudian ada kompleksitas, ada ukuran, ada sumber daya yang dibutuhkan, ada informasi dan sistem kendali. Ya, itu nanti bisa dilihat. Kemudian lingkup proyek konstruksi. Ya, perumahan, gedung selain perumahan, ya, pabrik penyulingan, pabrik penggilingan, nah ini jembatan, terowongan, rel, dan sebagainya. Kemudian siklus hidup proyek konstruksi. Ya, nah ini siklus hidupnya. Jadi kalau kita yang mengikuti kuliah MK ini harus tahu ya, pemikiran konsep, di mana di situ ada gambar rencana, diagram balok, kemudian karena lingkup semakin jelas, anggaran dan jadwal awal digunakan untuk menetapkan kelayakan ekonomi proyek. Ya, kemudian ada juga dampak pembangunan itu ya. Nah, makanya banyak juga pekerjaan proyek konstruksi itu dilakukan AMDAL karena untuk melihat dampaknya. Kemudian tahap mengembangkan develop rencana yang sudah disusun yang oleh konsultan perencana tadi ya. Nah, itu dikembangkan, dibuatkan gambar kerjanya, dibuatkan site plan-nya, dibuatkan master plan-nya, dan lain sebagainya. Kemudian siap untuk dilelang, ya, dilelang di tender. Kemudian dilelang, dimenangkan oleh kontraktor, maka kontraktor pemenang wajib melaksanakannya. Kemudian selesai, diserah terimakan. Ya. Nah, sumber daya dalam proyek konstruksi ini tadi sudah Bapak sampaikan. Ya. Kemudian industri jasa konstruksi adalah industri yang mencakup semua pihak. Ya, ini tadi ya. Kemudian jasa konstruksi adalah jasa yang menghasilkan prasarana dan sarana fisik, meliputi kegiatan yang distudi, penyusunan rencana, rancang bangun, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan. Kemudian untuk memperdalam ya, untuk menambah wawasan kita tentang kuliah kedua ini, maka kita disuguhi ya, soal-soal latihan ya. Ada 10 soal latihan. Mudah-mudahan dengan mengerjakan soal yang 10 ini, pemahaman kita tentang materi untuk hari ini semakin lengkap ya. Barangkali itu jika ada pertanyaan silahkan disampaikan kepada Bapak. Terima kasih.